Halo teman-teman, selamat datang di Einstein Channel. Apa kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah. Oke, kali ini teman-teman, kita akan membahas mengenai beberapa fakta yang menarik, yaitu 4 alasan kenapa Nokia bisa bangkrut pada dulunya berjaya. Teman-teman yang lahir tahun 90-an atau teman-teman yang lahir tahun 2000-an atau bocil-bocil yang lahir di antara tahun 2005 ke bawah mungkin udah pada tahu dengan suara khas seperti ini. Ya, itulah Nokia. Salah satu brand yang sangat luar biasa yang bisa bertahan dan menguasai raja-raja ponsel dunia. Nah, kenapa Nokia saat ini tidak bisa berjaya seperti dahulu, yang hancur saat ini seperti hatiku yang hancur tanpa dirimu? Nah, dalam video ini kita akan membahas 4 alasan kenapa Nokia bisa bangkrut pada dulunya berjaya. Oke, sebelum kita ke pembahasan, akan lebih baiknya teman-teman subscribe channel ini dan dukung kita untuk selalu membuat video-video dan ilmu pengetahuan yang baik untuk teman-teman. Dan jangan lupa share video ini kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu juga. Oke, dan bila kalian suka video ini jangan lupa like, dan apabila ada pertanyaan jangan lupa komen di kolom komentar. Oke, kita intro dulu. Rasanya baru kemarin Nokia menyatakan tidak akan membuat ponsel sendirian lagi, yang kemudian dibeli oleh Microsoft. Maksud saya Microsoft, dan mengadopsi Windows Phone sebagai sistem operasinya. Dan brand legend ini akhirnya tertelan ditelan zaman dan berganti nama menjadi Microsoft Lumia. Maksudnya Microsoft Lumia. Upaya Microsoft menyaingi Android dan iOS gagal total. Beberapa tahun kemudian Microsoft pun menyerah dan mengibarkan bendera putih lalu berhenti membuat smartphone. Namun kemudian nama brand Nokia kemudian dibeli oleh HMD Global dan memproduksi smartphone Android. Namun julukan Raja Ponsel Dunia sudah lenyap di telan zaman. Dan terbukti Nokia tidak bisa menguasai pasar ponsel smartphone Android karena kalah saing dengan brand-brand baru seperti Samsung dan juga iPhone. Apalagi Xiaomi yang bisa disebut HP sejuta umat. Ditambah lagi Vivo dan juga Oppo yang bisa disebut HP pembohong karena kameranya yang bisa membuat kalian cantik dan juga ganteng dan juga kece, padahal kenyataannya adalah buladi. Dalam hal ini konsumen sudah tahu mana produk yang mereka ingin. Kelas menengah atas lebih menginginkan iPhone dan juga Samsung, sedangkan kelas menengah ke bawah menyukai Xiaomi, Oppo, Vivo dan juga Mito yang mungkin dengan harganya yang murah dan juga berkualitas. Nokia di bawah HMD Global praktis kesulitan dalam bersaing. Mereka tidak punya target segmen yang kuat. Kenapa ya Nokia dulu bisa berjaya dan bisa hancur? Oke, kali ini kita akan membahas satu persatu 4 alasannya. Yang pertama, terlena dengan kejayaan. Nokia dulu adalah perusahaan ponsel yang cukup inovatif dan dijuluki sebagai produsen HP sejuta umat. Banyak model-model HP Nokia yang bentuknya sangat inovatif. Mulai dari HP yang berbentuk seperti sabun bata, HP yang bentuk seperti batu bata, HP yang berbentuk seperti laptop, bahkan ada HP yang berbentuk seperti dildo. Dengan inovasinya ini, Nokia dapat dijuluki sebagai ponsel sejuta umat pada masanya. Bahkan Nokia juga memiliki handphone yang sangat kuat dan sampai saat ini dikenal sebagai handphone terkuat di dunia, yaitu Nokia 3310. Bahkan handphone ini bisa dipakai untuk melempar kaca rumah tetangga, melempar anjing, dan juga melempar buah mangga. Dan handphone ini sangat terbukti sangat kuat dan juga tahan banting hingga saat ini. Masuk ke era 90-an, Nokia mengalami masa kejayaan. Era kejayaan inilah yang membuat Nokia terlena. Masuk ke akhir tahun 2000-an, Nokia mulai goyah. Mereka seolah terlalu nyaman dengan keadaan Symbian. Nokia saat itu merasa ancamannya adalah BlackBerry yang tengah melonjak.
Nokia meladeni persaingan tersebut dengan meluncurkan berbagai ponsel berdesain QWERTY seperti E61, E62, E72, dan juga lain-lain. Cuek ketika iPhone muncul, pada tahun 2007, Apple di bawah kepemimpinan Steve Jobs, menggemparkan dunia lewat produk iPhone-nya yang revolusioner. Google yang tengah membesut Android saat itu merespon kedatangan iPhone sebagai sebuah hal yang harus ditiru karena benar-benar saja iPhone mampu merubah arah industri ponsel dunia. Sebaliknya, Nokia seolah menganggap kehadiran iPhone bukanlah sebuah ancaman. Nokia malah dengan pedenya meluncurkan HP dengan touchscreen yang masih menggunakan stylus pada tahun 2008. Apa itu Nokia 5800 Express Music? Hal ini membingungkan karena pada dasarnya saat itu teknologi sedang maju-majunya teknologi touchscreen, Nokia malah membuat sebuah HP dengan stylus. Kalau misalnya ada jari, ngapain harus pakai stylus, betul tidak? Yang ketiga, gengsi ketika Android muncul. Dan iOS sebagai sistem operasi eksklusif untuk iPhone membuat iPhone menjadi sebuah smartphone yang sangat eksklusif. Hal ini menjadi sebuah umpan bagi om-om yang ingin memangsa gadis-gadis, terutama mahasiswi-mahasiswi. Karena keeksklusifannya itu, iPhone tidak hanya sebagai umpan bagi om-om. Karena keeksklusifannya itu membuat harga iPhone sangatlah mahal, sehingga menjadikan tolak ukur status sosial bagi pemiliknya. Di waktu yang sama, Google meluncurkan Android yang merupakan OS yang bersifat open source, yang artinya brand manapun boleh menggunakannya secara bebas. Berbagai vendor berbondong-bondong untuk menggunakan Android termasuk Samsung. Kesuksesan Android tidak membuat Nokia mau menggunakannya. Mereka mengutamakan gengsi. Padahal ini adalah salah satu faktor yang sangat fatal dari alasan kejatuhan Nokia pada saat itu. Andaikan saja Nokia mengadopsi Android pada tahun 2009 atau tahun 2010, mungkin akan lain ceritanya. Bahkan mungkin saat ini brand sejuta umat akan selalu melekat di hati pelanggan setia Nokia. Yang keempat, malah menggunakan Windows Phone. Di bawah kepemimpinan Stephen Elop, Nokia malah mengadopsi Windows Phone sebagai sistem operasinya untuk menggantikan Symbian. Tapi menurut gue sih lebih mending daripada di bawah kepemimpinan Stephen Chow. Mungkin Nokia akan mengadopsi sistem operasi smartphone yang bernada dering seperti ini. Ya, betul. Bang Joni suka jablay. Windows Phone tetap kurang laku walaupun seri Lumia sempat diminati terutama untuk kelas low end seperti Lumia 520 dan Lumia 530. Pada tahun 2013, Microsoft membeli bisnis Nokia yang sudah ngos-ngosan ini, mengubah brand mereka dan membuat segala upaya untuk menyaingi iOS dan Android. Tapi kedua OS tersebut terlalu perkasa untuk dilawan. Mungkin kedua OS tersebut menggunakan Viagra dalam berhubungan. Maksudnya persaingan. Hanya Viagra. Kan biar perkasa, Om. Biasanya Om minum Viagra biar perkasa, betul kan, Om? Apa sih lu? Nggak nyambung banget. Nah, itu dia pembahasan kali ini tentang mengenai brand Nokia yang dulu berjaya dan sekarang bangkrut. Nah, dalam pembahasan dalam video ini, kita dapat mengambil hikmah dari pembelajaran yang didapatkan oleh Nokia. Intinya kita jangan terlena dalam suatu kejayaan, karena pada dasarnya kejayaan itu tidaklah mungkin sempurna ataupun bertahan lama tanpa adanya sebuah inovasi, masukan, ataupun perkembangan teknologi. Nah, mungkin teman-teman ada memiliki alasan lain kenapa Nokia bisa bangkrut ataupun bisa hancur lebur di era kejayaannya. Mungkin teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar dan kita sharing bersama-sama. Oke, begitu saja pembahasan kita dalam video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar channel ini selalu berkembang dan juga memberikan ilmu pengetahuan lainnya yang mungkin teman-teman tidak tahu. Dan jangan lupa share video ini pada teman-teman kalian sehingga pengetahuan ini bisa diketahui oleh teman-teman kalian juga. Oke? Dan see you, goodbye.